Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Yan Xiangguan Aula Pertemuan. Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong, mereka bertiga duduk di tempat pertama, mereka melihat gulungan di tangan mereka dengan hati-hati, di atasnya, ukuran 36 negara dicatat, yang sangat rincin. Di depan 3 orang, Ning Levan, Chu Hu dan yang lainnya duduk bersama-sama. Mereka berbicara dengan suara rendah, dan kadang-kadang menyingkat suara mereka, semua mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Lintasan Yanxiang saat ini terkait dengan kehidupan dan kematian 36 negara bagian. Ini sangat penting. Untuk melawan invasi Gerbang Emas dan Kuil Seng Xiao dari Daluo, Chu Hu dan mereka secara berturut-turut bergegas untuk membantu mempertahankan seluruh situasi. Setelah 7 hari perlawanan yang keras kepala, napas mereka menjadi jauh lebih tangguh dan berperilaku tajam, seperti seorang jenderal di tentara. Selama 7 hari, Gerbang Emas Daluo dan Kuil Seng Xiao melakukan banyak upaya untuk menerobos Yanxiang Pass dalam 1 kali kejadian. Meskipun mereka semua diblokir oleh kami, situasinya masih tidak optimis. Saat itu, suara Wu Jingsui keluar, mengganggu pemikiran dan percakapan semua orang, dan mengangkat kepalanya, menatap matanya berturut-turut, menahan napas, memadatkan, pikirannya sangat terkonsentrasi. Wu Jing terdiam, dan melanjutkan, Yan Xiangguan mudah dipertahankan dan sulit diserang, ditambah blokade 360.000 pasukan dan susunan roh pertahanan, sangat melemahkan keunggulan lawan dalam jumlah. Duming, jadi apa yang mereka lakukan dalam 7 hari terakhir lebih seperti detektif, ingin sepenuhnya memahami detail kami. Seiring berjalannya waktu, pihak lain akan mengumpulkan kekuatan dan mematahkan tanda dalam satu gerakan. Pada saat itu, jika Anda ingin terus memegang pas Yanxiang, kesulitan akan berlipat ganda, yang merupakan kesulitan nyata. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. 3,6 juta tentara elit, kengerian momentum, mereka sangat jelas. Alasan mengapa mereka dapat memblokir ketujuh bukan karena lawannya lemah, tetapi bahwa ia tidak pernah benar-benar menembak. Apa yang dikatakan Wu Jingsui adalah bahwa dia ingin semua orang waspada dan tidak pernah beruntung. Lagi pula, kemenangan atau kekalahan perang sering tergantung pada saat ini, dan dia lebih tahu daripada siapapun. Dalam hal mempertahankan arai roh, aku akan terus mengaturnya jika pihak lain menemukan celah. Mo Wanggong pertama berbicara. Dia mahir dalam mengatur baju besi kayu dan juga pandai mengatur arai roh. Wan Jingbing, dia sangat diperlukan. Baru-baru ini, semakin banyak mata-mata berkeliaran di Yanxiang Pass. Biarkan orang-orang ini menyerahkan saya. Lin Tianchong cemberut, dia tidak pandai militer, tetapi dalam hal kekuatan pribadi, dia tidak takut dan dapat dengan mudah membunuh detektif. Meskipun kami telah berhasil bertahan selama 7 hari, konsumsinya tidak dapat diabaikan, dan lebih dari 8.000 orang telah rusak. Saya siap untuk menyesuaikan tata letak tentara untuk meminimalkan kerugian. Su Hanfeng dan Ye Ming saling melirik. Mengatakan pendapatnya sendiri. 3 dan 600.000 tentara elit berkali-kali melewati bea cukai, dan setiap kali, momentumnya sangat mencengangkan. Sebagai seorang pembela, 360.000 pasukan tampak agak kurus, sangat jarang kehilangan lebih dari 8.000 orang dalam 7 hari. Wu Jingsui mendengarkan dengan cermat kata-kata semua orang dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Ketika suara terakhir jatuh, dia memandang Chu Hu dan bertanya dengan lantang, bagaimana situasi di Pavilion Wanjian. Semua orang tahu situasi terjal di perbatasan. Setelah memasuki perang, semua sumber daya dikumpulkan di tangan Tuan. Namun, penggunaan sumber daya ini tidak diketahui, dan Tuan telah memasuki gundukan pedang. Perilakunya sangat misterius. Chu Hu dengan enggan menjawab bahwa dia bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan situasi antara kedua pihak, tetapi dia masih tidak tahu obat apa yang dijual di Labu Chu Xingyun. Chu Hu tidak tahu tentang keberadaan budak pedang lubang hitam. Adapun mengapa Chu Xingyun memasuki gundukan pedang, ia bahkan bingung. Pada saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Chu Xingyun diizinkan masuk. Itu sangat misterius. 30 hari telah berlalu, dan 7 hari telah berlalu. Apa yang orang ini rencanakan? Wu Jingsui mengerutkan kening dan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Gagasan seperti itu tidak hanya muncul di benak Wu Jingsui, semua orang penuh keraguan tentang hal itu. Pada saat ini, mereka masih tidak tahu, pada akhirnya, metode apa yang memungkinkan mereka untuk memblokir dan benar-benar mengatasi 366.100.000 tentara. Namun, kalimat ini diucapkan oleh Chu Xingyun secara pribadi, bahkan jika mereka bingung, mereka akan mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Laporkan. Ketika semua orang memikirkannya, tiba-tiba seorang prajurit yang mengenakan baju besi berat datang dari luar aula.
Dia melihat bahwa dia berlutut dan berkata dengan tergesa-gesa, baru saja, sebuah panah melesat dari kejauhan, Seng Sheng dipaku ke dinding tinggi, dan panah itu membawa surat seolah-olah dari musuh. Setelah mengatakan itu, prajurit itu membuka tangannya. Di telapak tangannya, dia berbaring diam-diam dengan panah baja. Sebuah surat melilit panah yang kokoh. Tidak ada kekuatan spiritual atau kelainan. Tampaknya sangat biasa. Wu Jingsui pertama-tama melirik semua orang, dan kemudian dia mengambil foto dengan telapak tangannya, membungkus surat itu dengan semangat tebal, membuka amplop, dan sederet karakter naga dan phoenix muncul di bidang penglihatan. Hari ini, jika kamu bolak-balik, kami bisa memberimu cara untuk hidup, tetapi jika kamu terus bertahan, kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ini sekelompok orang yang konyol. Chu Hu tertawa ketika dia melihat teks di surat itu, hanya dengan sepucuk surat, aku ingin kita menyerah, apakah itu terlalu aneh? Mendengar pernyataan Chu Hu, banyak orang menunjukkan senyum mencibir, tetapi Mo Wanggong mengerutkan kening, dan secercah cahaya di matanya. Mo Senior, apakah Anda menemukan sesuatu? Su Hanfeng berhati-hati dan sangat menyadari perilaku aneh Mo Wanggong. Mo Wanggong mengangguk dan menjawab, gerbang emas Daluo dan Shen Xiaodian telah menyerang selama 7 hari, dan mereka belum dapat menerobos Yanxiang Pass. Cukup beralasan bahwa mereka pasti akan menemukan cara untuk memecahkan celah, dan surat ini datang tiba-tiba, apa yang dikatakan bahkan lebih aneh dan agak tidak masuk akal. Hah, Setelah kata-kata itu jatuh, mata semua orang tiba-tiba membeku, dan mereka merasa sedikit aneh. Gerbang emas Daluo dan Aula Seng Xiao semuanya adalah pasukan besar di Gurun Utara. Gu Xuanfeng dan Lin Yuan dipisahkan dari Nirvana, dan mereka semua memiliki sarana tirani dan kota yang dalam. Kedatangan surat ini memang agak mendadak. Dengan cara ini mungkin konspirasi. Chu Hu bertanya dengan kuyu, tetapi Mo Wanggong tidak segera menjawab, dan dia tidak tahu apa maksud gerbang emas dan kuil Seng Xiao, atau, surat hanyalah tipuan sederhana, untuk mengganggu pikiran militer mereka tidak mungkin untuk memahami kebenaran. Karena aku tidak bisa membuat keputusan, mengapa aku tidak pergi ke kota Yanxiang? Melihat kulit Mo Wanggong, Lin Tianchong berkata aktif. Jika kamu terus menebak seperti ini, tidak akan pernah ada hasilnya. Baiklah, Mo Wanggong setuju, dan mengatakan kepadanya, kali ini saya pergi ke kota Yanxiang, fokus pada eksplorasi. Begitu saya menemukan sesuatu, saya akan segera kembali dan saya harus memastikan keselamatan pribadi. Kekuatan Lin Tianchong jelas dikenal dalam benak Mo Wanggong, tetapi pada saat ini kota Yanxiang telah mengumpulkan 3,6 juta tentara dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, dan itu benar. Terakhir kali, pihak lain telah dalam penyergapan sebelum mereka memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan. Jika tidak, bahkan jika jumlah mereka melonjak beberapa kali, mereka tidak ingin menghentikan jalanku. Lin Tianchong mengeluarkan tawa yang hangat, kata-katanya jatuh kilat guntur, menunggu semua orang untuk merespons. Kemarilah, di aula, tidak ada sosok Ricketts. Maaf. Guntur yang tajam terdengar mekar, dan setelah Lin Tianchong meninggalkan Yanxiang Pass, tubuhnya berubah menjadi cahaya biru ungu. Dengan guntur tiba-tiba, ia dengan cepat tenggelam ke dalam awan tebal dan dengan cepat menyapu ke arah kota Yanxiang. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dia mendesak kecepatan ke ekstrim. Hanya butuh 10 napas untuk mencapai kota Yanxiang. Tubuhnya tergantung di langit, dan dia sangat berhati-hati untuk menyembunyikan napas. Ini tampaknya menjadi susunan spiritual yang terisolasi. Lin Tian perlahan-lahan mendekati masa lalu. Dia menemukan bahwa kota Yanxiang diselimuti oleh susunan spiritual besar yang terisolasi, sepenuhnya terlindungi, dan orang luar tidak dapat mendeteksinya. Adegan seperti itu membuat Lin Tianchong lebih curiga dan melangkah keluar, dan memasuki kota Yanxiang tanpa menyadarinya. Namun, pada saat melewati susunan spiritual yang terisolasi, mata Lin Tianchong menggigil dengan ganas, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, hatinya bergetar, seolah-olah dia dipukul oleh sambaran petir, tubuhnya benar-benar kaku di tempat. Kota Yanxiang saat ini tidak memiliki kemakmuran saat ini, dan semua paviliun bertingkat tinggi telah berubah menjadi reruntuhan. Batu sisa dan dinding yang pecah berserakan, pasir dan batu tak terhitung jumlahnya, dan atmosfer pembusukan ada di mana-mana. Di tanah, orang-orang yang berlumuran darah diwarnai dengan darah, tunggul, dan bahkan tubuh yang dingin. Tentu saja, ketika tentara memasuki kota, kekacauan pecah, dan prosesnya sangat berdarah. Hanya saja, Lin Tianchong hanya meliriknya. Pada saat ini, matanya jatuh ke pusat kota Yanxiang. Karena keterkejutan dan kekhawatiran, ia tidak bisa menahan napas, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Di bidang penglihatan dan pembusukan dan kekacauan, banyak orang berkumpul di sana, pakaian mereka compang camping, wajah mereka ketakutan, dan mereka dengan gila bergerak ke segala arah. Dikatakan sedang berlari, lebih seperti melarikan diri, mereka membuat suara meratap saat berlari, dan bahkan jika mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bermaksud berhenti, mereka menggunakan kedua tangan dan kaki, dan menyeret jejak di tanah.
Di belakang orang-orang ini, ada tentara ganas yang terlihat seperti serigala, mereka seperti semburan air, memotong puluhan ribu orang keluar dari orang-orang, dan ada deru panjang kegembiraan di mulut mereka dari waktu ke waktu. Para prajurit itu sangat cepat, berkedip dan melompat, dan dengan cepat menyusul orang-orang itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mendesak pedang di tangan mereka dan memotong kepala orang-orang. Setiap kali jatuh, satu orang terbunuh, pedang mereka sangat ganas, dan mereka tidak menyeret lumpur, mereka membiarkan darah panas menodai baju besi yang berat tanpa berkedip. Setelah 100 orang terbunuh, para prajurit segera menutup pisau mereka, segera tentara lain bergegas maju dan terus memotong dan membunuh. Para prajurit ini datang dari gerbang emas Daluo. Seperti yang diketahui semua orang, Daluo Jinmen mengkhususkan diri dalam ilmu pedang untuk menajamkan niat pedangnya yang sombong. Orang-orang Daluo Jinmen akan sering membuka cincin pembunuhan untuk membunuh Tao dan membunuh Wu Dao. Pada saat ini, mereka memperlakukan orang-orang ini sebagai menajamkan batu, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk mempertajam dan memahami arti pedang. Semakin cepat kecepatan membunuh 100 orang, semakin tajam pedangnya, dan semakin kuat pedangnya. Begitu orang-orang ini tampaknya jatuh ke dalam kegilaan, mata mereka merah, tetapi mereka hampir pembunuhan gila. Pada saat yang sama, di sisi lain, beberapa tentara bergegas di depan orang-orang, mengumpulkan kekuatan, menenggelamkan kekuatan spiritual yang kejam langsung ke tubuh orang-orang ini, dan memanipulasi kekuatan spiritual untuk terus berenang dalam daging meridian dan berlari skim. Dengan gerakan seperti itu, orang-orang itu langsung meraung dan melolong, karena rasa sakit yang kuat, seluruh wajah menjadi bengkok, dan kulit seluruh tubuh mulai berdarah, dan itu tampak sangat mengerikan. Namun, semakin menyakitkan dan memalukan mereka, semakin bersemangat tentara elit itu. Ketika kekuatan spiritual terkondensasi ke tingkat tertentu, mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatan, benar-benar meledak kekuatan spiritual, dan menghancurkan tubuh orang-orang. Darah memuntahkan, daging yang patah jatuh ke tanah, gambar itu mengejutkan, dan bahkan noda darah ini mencemari tentara elit, tetapi mereka tidak peduli sama sekali, tetapi mengeluarkan satu demi satu tawa bersemangat lainnya, sosok itu tersapu, membunuh sisa orang lagi. Sebagian besar prajurit elit ini berasal dari kuil Seng Xiao. Orang-orang di kuil Seng Xiao, yang bangga pada umat Tuhan, menganggap orang lain sebagai ras dan alien yang lebih rendah. Di mata mereka, orang-orang ini tidak berbeda dengan unggas dan ternak, setiap suntikan hanya untuk bersenang-senang, dan tidak ada rasa bersalah. Gerakan ini hanyalah puncak gunung es. Beberapa prajurit elit pecah di hati mereka, dan mereka memotong semua orang, dan pisaunya sangat tajam, tetapi mereka tidak membunuh orang-orang ini secara langsung, tetapi membiarkan mereka meraung, berdarah, dan bahkan menangis menyaksikan mereka mengalirkan tetes terakhir. Darah, kematian tragis. Beberapa prajurit elit adalah orang-orang jahat, mereka mengendarai perempuan yang tak terhitung jumlahnya ke sudut, merobek pakaian mereka, dan menghina mereka siang dan malam. Kebanyakan dari wanita-wanita ini berada di usia muda. Wajah mereka yang halus ternoda oleh tanah atau darah, atau terkubur dalam-dalam di dalam loes, mayat di alam liar, dan berubah menjadi jiwa ketidakadilan yang sedih. Bahkan, beberapa wanita tidak ingin dipermalukan dan hanya menembak diri mereka sendiri, tetapi pada saat tubuh mereka jatuh, masih akan ada tentara elit yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan terus membuat langkah tak tahu malu. Agak membosankan untuk membunuh seperti ini. Pada saat ini, teriakan terdengar pelan, dan dalam ratapan tanpa akhir yang menyedihkan ini, itu sangat keras. Pembicaranya adalah Gu Tianjiao. Dia berdiri di reruntuhan saat ini, di kaki yang merupakan mayat, semuanya mayat, dan kematiannya sangat mengerikan. Terlihat jelas, dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum dia meninggal, dan meninggal dengan keluhan. Saya melihatnya melemparkan telapak tangannya yang berlumuran darah dan menjentikkan tubuhnya, dan datang ke Lin Jingxuan. Pada saat ini, Lin Jingxuan memegang pisau panjang dan membantai orang-orang dengan marah. Matanya telah diwarnai dengan darah menjadi warna merah, seolah-olah dari neraka. Pemburu tanpa ampun. Kota Yanxiang memiliki banyak orang, dan penyiksaan ketidaktahuan hanya akan membuat orang semakin membosankan. Mengapa tidak, kamu dan aku datang ke sebuah kompetisi? Gu Tianjiao tersenyum ringan, tetapi senyum ini lebih dari iblis. Juga kejam. Pembanding. Lin Jingxuan segera menghentikan gerakannya dan bertanya dengan penuh minat. Kamu dan aku telah mengambil tindakan mulai sekarang, dari awal hingga akhir kota, untuk membunuh orang-orang, dan siapapun yang membunuh 10.000 yang tercepat bisa menang, bagaimana menurutmu? Nada bicara Gu Tianjiao dengan tenang sepertinya mengatakan hal yang sepele. Hal-hal kecil, ini sedikit lebih menarik daripada mencoba. Lin Jingxuan memantulkan Yimang di matanya. Begitu dia setuju, dia tidak sabar untuk meremas pisau panjangnya, lidah merahnya mencuat dan menjilat bibirnya dengan cepat. Keduanya saling memandang, dan setelah keheningan singkat, hampir pada saat yang bersamaan, mereka bergegas keluar dengan kecepatan tercepat dan napas yin dan yang kuat keluar dari tubuh mereka, dan mereka tergila-gila pada kerumunan yang panik. Hah! Serangkaian suara teredam terdengar, dan mereka lewat dan orang banyak jatuh ke tanah. Bahkan setelah kematian, mata orang-orang ini masih besar, penuh ketakutan, keengganan dan kebencian.
Adegan yang sangat berdarah, terungkap di mata Lin Tianchong, meskipun ia mengalami angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, wajahnya pucat dan ekspresinya benar-benar membeku. Adegan di depannya terlalu berdarah, bisa dikatakan mengerikan dan gila. Ratapan ini datang dari jiwa-jiwa terdalam orang-orang dan dipenuhi dengan keputusasaan dan dendam yang tak berkesudahan. Dibandingkan dengan membunuh medan perang, itu kejam ribuan kali, bahkan tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah pembantaian, tetapi pembantaian. Kekejaman yang sangat kejam. Orang-orang ini tidak memiliki perlawanan, tetapi mereka masih ingin membantai, bukankah mereka bahkan memiliki jejak belas kasihan di hati mereka? Lin Tianhong meledak karena marah di dalam hatinya, tangannya mengepal tiba-tiba meledak akar berwarna hijau mengerikan. Saat dia bersiap untuk masuk lebih dalam ke Yanxiang Pass, tiba-tiba, dia menemukan fenomena aneh. Tentara elit ini membantai orang-orang dengan marah, dengan cara kejam dan taktik keras. Namun, mereka menghadapi wanita tua dan lemah dan anak-anak, tetapi tidak merusak pembunuhnya, tetapi melompat langsung dan berbalik untuk membunuh orang lain. Tidak hanya prajurit elit ini, tetapi juga Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan, yang ingin membunuh 10.000 orang, juga sama, mereka dapat dikatakan berhati-hati dalam perilaku mereka tanpa membunuh perempuan tua dan anak-anak yang lemah. Ada lebih dari 400.000 orang di kota Yanxiang, dan ada 100.000 prajurit di kota, total lebih dari 500.000, dan orang-orang ini tidak hanya tidak membunuh wanita dan anak-anak tua dan lemah, tetapi juga mengumpulkan mereka bersama. Ini adalah Qin, dengan hati-hati berspekulasi visi aneh di depannya. Tanpa peringatan aura cahaya melintas tiba-tiba dalam pikiran saya, membuat Lin Tianchong, yang tertutup kabut, tampaknya memahami sesuatu, mulutnya terbuka sedikit, dan dia perlahan-lahan menarik napas. Lin Tianchong menatap bagian depan, wajahnya dingin dan dingin seperti biasa. Baru saja, dia memancarkan kilatan cahaya dan langsung menembus konspirasi Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao. Karena gerbang kota rusak, 3,6 juta tentara menduduki kota Yanxiang, 100.000 tentara membela kota dan meninggal, lebih dari 400.000 orang menjadi tawanan perang, tidak dapat mengendalikan hidup mereka. Untuk Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Temple, tujuan utama mereka adalah untuk menerobos Yanxiang Pass, membunuh 36 negara bagian dalam satu kali kejadian, dan bahkan menggantikan posisi Pavilion Wanjian untuk menjadi penguasa baru dari wilayah yang luas. Namun, setelah 7 hari serangan terus-menerus, mereka gagal memecahkan Yanxiang Pass. Dalam keadaan seperti itu, mereka memiliki rencana dan ingin bergantung pada wanita dan anak-anak tua dan lemah ini untuk menutupi dan secara paksa memasuki Yanxiang Pass. Seperti yang kita semua tahu, setelah Chu Xingyun mengambil kendali Pavilion Wanjian, ia mengumumkan banyak langkah reformasi, menghapuskan sistem dinasti dan sistem keluarga, dan mendirikan 36 negara, menyatukan opini publik dan dukungan rakyat. Gesekan perbatasan saat ini terlihat di mata miliaran orang, bahkan jika ada sentuhan angin dan rumput, itu dapat menyebabkan kegemparan. Dalam situasi seperti itu, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menjaga kehidupan para wanita dan anak-anak tua dan lemah ini, dan mengusir mereka keluar dari kota Yanxiang, dan berjalan menuju Yanxiang Pass langkah demi langkah. Dengan cara ini, ketika orang-orang tua dan lemah ini ketika para wanita dan anak-anak tiba di Yanxiangguan, apakah pintu Yanxiangguan terbuka atau tidak? Jika Chu Xingyun ingin menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah ini, maka dia harus membuka pintu. Pada saat ini, gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao dapat mengambil keuntungan dari situasi untuk menutupi dan membunuh pas siang-siang liar, menyebabkan kekacauan. Selama mereka menerobos Yanxiang Pass, langkah selanjutnya adalah secara alami untuk menyerang 36 negara bagian dan memulai pembunuhan berdarah tanpa akhir. Tetapi jika mereka gagal mengambil kesempatan dan menghancurkan Yanxiang Pass, tidak akan ada banyak kerugian. Lagi pula, umpan yang mereka lempar hanyalah sekelompok wanita tua dan lemah yang tidak bisa membentuk kekuatan tempur sama sekali, dan tidak memiliki efek pada situasi yang parah dari kedua pasukan yang bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, wanita dan anak-anak tua dan lemah ini lahir di kota Yanxiang, dan menyaksikan pembusukan kota Yanxiang dengan mata mereka sendiri. Mereka sangat jelas tentang kekuatan gerbang emas dan kuil Daluo Seng Xiao, dan mereka sangat jelas tentang kekejaman dan kekejaman dua gerbang utama. Itu sangat dicetak di bagian terdalam jiwa. Setelah kembali ke negara 36, wanita dan anak-anak tua dan lemah ini selamat, tetapi ketakutan mereka terhadap gerbang emas Dala dan aula Seng Xiao tidak dapat dihilangkan. Ketika mereka kembali, mereka akan menyebar ke setiap negara bagian di negara ke-36. Sudut, ketika fakta-fakta ini diketahui orang-orang, hati terdalam setiap orang pasti akan memiliki rasa takut terhadap gerbang emas dan aula Seng Xiao, dan rasa takut akan berlalu. Itu akan menjadi panik, dan itu akan menjadi lebih tebal untuk menekan pikiran. Selanjutnya, selama gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao dapat menembus dan memasuki 36 negara bagian, mereka dapat menggunakan kepanikan dan ketakutan orang-orang untuk membuat orang-orang tidak berani melawan, dan pada akhirnya, mereka bisa berada dalam waktu sesingkat mungkin, menaklukkan 36 negara dengan mudah dan mengambil alih 10 miliar orang.
Sebaliknya, jika Chu Xingyun memikirkan hal ini, dia tidak akan membuka pintu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak yang tua dan lemah ini, maka orang-orang ini akan mati hidup-hidup di bawah Yan Xiangpas, hutan belantara mayat, dan kematian akan menyedihkan. Kematian mereka akan diketahui semua orang, apakah itu orang atau penjaga, mereka akan kehilangan dukungan dan dukungan mereka untuk Chu Xingyun dan Wanjian Pavilion. Di bawah premis ini, Yan Xiangguan akan menerobos tanpa serangan. Buka pintu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah, Yan Xiangguan akan terpapar bahaya, dan akan rusak kapan saja, di mana saja, menolak untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah, Wan Jiange akan kehilangan hati rakyat dan tentara, dan pada akhirnya, Yan Xiangguan juga akan hancur. Dua pilihan dan dua krisis itu sangat parah dan berbahaya, tetapi untuk Gerbang Emas dan Balai Seng Xiao, mereka tidak akan rugi, mereka hanya melakukan hal kecil. Mulut Lin Tianchong mengeluarkan suara kata yang berat dan merasakan dinginnya tulang belakang untuk konspirasi menyeramkan Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao. Tidak heran hari ini, pihak lain tiba-tiba akan mengirim surat. Surat itu adalah ultimatum, dan itu adalah kepercayaan diri yang kuat dari Gerbang Emas dan kuil Seng Xiao. Mereka merasa bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk menang, dan mereka tidak akan lagi menahan Yan Xiang di mata mereka. Anda tidak harus membawa Yan Xiangguan ke mata Anda. Pada kecepatan pembantaian saat ini, orang-orang ini akan segera mati di tangan Gerbang Emas Luo dan kuil Seng Xiao, hanya menyisakan wanita dan anak-anak tua dan lemah. Pada saat itu, mereka akan segera mendorong wanita dan anak-anak tua dan lemah ke titik. Yan Xiang meninggal. Lin Tianchong memikirkan ini, ekspresinya tidak lagi dingin, tetapi menjadi sangat bermartabat. Meskipun dia sudah tahu konspirasi pihak lain, konspirasi ini tersebar, dan dalam waktu singkat, Yan Xiangguan akan terjebak. Dia harus memahami setiap menit dan setiap detik, memberitahu Chu Xingyun tentang masalah ini, dan menyusun rencana respons sesegera mungkin. Jika tidak, Yan Xiangguan akan tertinggal, dan semuanya akan jatuh ke dalam keadaan entah dari mana. Lin Tianchong menyipitkan matanya sedikit, pikirannya berbalik, dia melirik ke depan, melangkah mundur. Saat dia hanya ingin meninggalkan Yanxiang City, cahaya keemasan dengan kekuatan pengekangan mekar di kekosongan, memblokir kekosongan Sifang di mana dia berada. Perubahan tiba-tiba membuat Lin Tianhong kaget, pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian semua orang, mereka saling melirik dan akhirnya jatuh ke tempat di mana cahaya keemasan menyelimuti. Ada apa? Mengapa jam kuno Seng Xiao bereaksi tiba-tiba? Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan menghentikan pembantaian. Mereka mengangkat kepala tetapi mereka melihat langit di atas kota Yanxiang. Itu tebal sampai sosok Lin Tianchong tercermin, benar-benar memaparkannya pada visi semua orang. Ada musuh. Semburan teriakan pecah, dan dalam sekejap, tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah untuk sepenuhnya memblokir ruang ini. Pada saat yang sama, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, dan sekelompok orang kuat Yin dan yang tiba di sini, dan nafas membara tanpa pandang bulu. Terkondensasi di udara, menindas Lin Tianchong Zhou di seluruh. Pada saat ini, suasana berubah tiba-tiba. Lin Tian meremas tangannya dengan erat, matanya melihat ke depan, tetapi dia melihat Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli sudah berdiri di depannya, keduanya tersenyum di sudut mulut mereka, menatapnya dengan sikap dominan alis rendah. Siapa aku? Itu adalah Lin senior yang terkenal. Terakhir kali kamu berada di bawah pengepungan kami, kamu hampir kehilangan nyawamu. Sekarang kamu baru saja selamat, tetapi kembali lagi. Mungkinkah kamu secara aktif mencari kematian? Gu Xuanfeng berbicara, kata-katanya menunjukkan ironi pahit, mencibir yang tak terkendali. Apa wajah orang-orang kita yang melarikan diri yang kalah yang muncul di hadapan kita? Lin Yuan tertawa dari haha, dan pisau di tubuhnya menyapu dengan gila, dan dia sangat kuat dan sombong. Kedua orang ini secara alami mengetahui kultivasi Lin Tianchong yang tinggi dan dalam, tetapi pada saat ini, kota Yanxiang adalah dunia mereka. Ada banyak elit dan penguasa, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli tidak hanya menghalangi kerumunan yang kosong, tetapi mereka juga memandang Lin Tianchong dengan mencibir dan mencibir. Mereka merasa bahwa Lin Tianchong adalah seorang pria yang dikalahkan, tidak cukup untuk takut bahwa dia bisa dikelilingi di sini lagi. Selain itu, kali ini, Lin Tianchong datang sendiri, dan tidak ada yang bisa membantunya. Selama dia meninggal, pavilion Wanjian akan dipukul dengan keras dan dilanda panik. Pada saat itu, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi untuk mendorong perempuan tua dan anak-anak yang lemah untuk melewati bea cukai. Kemudian, kesempatan untuk menerobos Yanxiang pasti akan sangat meningkat. Ironi di hati orang banyak, Lin Tianchong semua menerima mata mereka, tidak takut, bahkan tidak sedih. Teror yang dimiliki oleh 6 perampok orang kuat Nirvana menyebar, beredar di seluruh tubuh, dan langsung menyapa napas pihak lain yang menekan. Saya melihatnya melangkah maju, menatap Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli dengan mencibir, dan berkata dengan mencibir, apa yang baru saja Anda katakan sangat menarik, dan itu sesuai dengan visi katak Anda di bagian bawah sumur. Hah? Mata kerumunan bergetar hebat, dan mereka tiba-tiba merasa bahwa Lin Tianchong tidak hanya tidak takut, tetapi kata-katanya penuh dengan kepercayaan diri, dan tidak ada perasaan bahaya.
Pada saat itu, di luar kota Yanxiang, Anda berbaris untuk membentuk pasukan, dan meletakkan serangan sebelum Anda bisa mengelilingi saya. Saat ini, di sini adalah kota Yanxiang, dengan 3,6 juta tentara elit, baik tim maupun pangkat tidak ada penyergapan dalam kegelapan. Menurutmu mengapa aku takut? Lin Tianchong menyeringai, melontarkan badai petir rendah dengan tubuhnya sebagai pusat, yang awalnya mengondensasi kekosongan yang kaku, tiba-tiba menjadi ganas, dan dunia menggigil, situasinya berubah tiba-tiba. Ketika badai itu menjadi lebih padat, tubuh Lin Tianchong perlahan-lahan menggantungkan udara, dan momentum besar itu menyapu, melihat kerumunan di depan sebagai tidak ada apa-apa, sisi yang dominan bocor, jika saya ingin tetap, tidak ada yang bisa membunuh saya, jika saya ingin pergi, Anda juga tidak ingin menghentikan saya satu langkah pun. Aku tidak malu, teriak Lin Yuanli, kata-kata Lin Linchong, itu memalukan mereka. Kematian, Gu Xuanfeng juga marah, dan jam kuno Seng Xiao jatuh ke telapak tangannya. Segel emas Zhenfeng memenuhi seluruh kehampaan, menunjukkan kemarahannya saat ini. Jika kamu tidak mempercayainya, kamu bisa menembak bersama, jadi kamu bisa menyelamatkan banyak masalah. Lin Tianchong tersenyum lagi, dan segera, napas yang lebih mengerikan meletus dari tubuhnya, guntur bergemuruh terdengar, dan napas nirvana melonjak melayang ke langit, tampaknya langit dan bumi dikomunikasikan. Sebentar kemudian, napas orang kuat yang luar biasa turun, dan tampaknya tunduk pada semua hal. Xuantian Leiying, Ning Ling. Pada saat itu, Lin Tianchong ditutupi dengan cahaya biru valet biru yang mengerikan. Tangannya seperti sayap elang guntur. Tubuhnya berevolusi menjadi guntur petir, napasnya naik liar, sehingga rongga menjadi redup, dan pemandangan penglihatan angin bertiup dan langit penuh dengan guntur. Ayo, coba hentikan aku. Lin Tianchong saat ini, semuanya dengan napas kuat dan mendominasi, menyeringai bibirnya, menunjukkan gaya pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Karena dia meminta untuk mati, kami akan mengirimnya tumpangan. Lin Yuanli akhirnya tidak tahan dengan kemarahan di dalam hatinya. Ketika kata-kata itu jatuh, dia memegang pedang Luo Shengguo dengan erat, menebas dengan pisau, hegemonik, dan memotong langit, dan datang dengan kuat ke Lin Tianchong. Lampu pisau meledak memusnahkan guntur yang berat, meninggalkan retakan tak berdasar di tanah, tapi tidak ada sosok Lin Tianchong di sana. Terlalu lambat. Pada saat ini, suara Lin Tianchong terdengar samar, dan semua orang menantikan untuk melihatnya. Ketika Lin Tianchong tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam awan yang berputar, suara itu bergemuruh, seolah-olah ada badai yang tak berkesudahan, dan dia terus membombardir ke bawah. Masih terpana, langsung menghindar dengan cepat. Melihat ini, Lin Yuanli berteriak dengan buruk, tetapi suaranya hanya jatuh, dan guntur jatuh ke tanah. Tiba-tiba, sebuah pemandangan mengerikan muncul di kota Yanxiang, guntur menabrak dan menghancurkan kekosongan. Cahaya petir yang tampaknya biasa jatuh pada seorang prajurit elit. Tentara tua itu meninggal seketika. Tidak bisa mati lagi. Bahkan para prajurit elit yang berkultivasi untuk mencapai ranah roh surgawi hampir tidak dapat menahan ribuan perusakan guntur, dan kematian ini, baik itu roh bela diri atau baju besi berat, mereka tidak memiliki efek sama sekali dan dihancurkan secara instan. Semua orang mundur dan segera membentuk antrian. Hanya dengan mengkondensasi dinding perisai, serangan orang ini bisa diblokir. Seorang Kuat Yin yang berteriak keras. Dia akhirnya tahu betapa menakutkannya kekuatan Lin Tianchong. Namun, dalam ketika dia membuat suara, Lin Tianchong, yang berubah menjadi cahaya yang gemuruh, tidak tahu bahwa dia muncul di depannya. Sudah terlambat untuk memikirkan membentuk sebuah tim sekarang, bukankah sudah terlambat? Lin Tian melontarkan kata acuh tak acuh, telapak tangannya membengkak ke depan, kilat cahaya susu, melepaskan napas kehancuran, terus-menerus di mata orang Kuat Yin dan yang sebarkan sampai benar-benar diselimuti. Selanjutnya, raungan bertiup, roh bela diri orang Kuat Yin yang hancur, dan senjata kerajaan defensif yang dikenakan di tubuhnya menjadi kusam dan kusam. Tubuhnya terbang jauh, jatuh 100 meter jauhnya. Tidak ada suara di reruntuhan sejenak. Kerumunan melihat pemandangan ini, semua membeku di tempat dan wajah mereka sangat jelek. Anda harus tahu bahwa pria Kuat Yin dan Yang ini berasal dari kuil Seng Xiao. Dia telah mencapai tingkat ke-7 Yin dan yang berspesialisasi dalam pertahanan. Terlebih lagi, baju besi berat yang dia kenakan adalah Raja 7 Butir, yang merupakan pertahanan yang tak tertandingi. Itu hanya orang yang begitu kuat menghadapi petir yang menghancurkan dunia Tian-Tian, telapak tangan, kematian mendadak di tempat, dan jiwanya terbang menjauh. Mereka hanya mencemooh Lin Tianchong dan mengepung Lin Tianchong sekarang, tetapi mereka dibunuh oleh Lin Tianchong satu demi satu. Lin Tianchong tidak peduli dengan ekspresi kaget semua orang. Dia berbalik dan baru saja akan pergi dari sini. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di sudut matanya. Tetapi melihat dia menginjak kekosongan, melompat di langit seperti guntur, dan langsung menghilang di tempatnya, dan menyapu awan gelap lagi. Pada saat yang hampir bersamaan, telapak tangan yang ternoda-noda darah muncul, dan atmosfer berdarah kental, membombardir tempat di mana dia baru saja berdiri, cahaya darah menghilang, dan potongan tanah menghilang dan dilebur oleh cahaya darah.
Sosok Gu Xuanfeng muncul dalam darah, dia menatap Lin Tianchong dengan semua giginya, dan giginya gemetar karena marah, dan telapak tangannya menonjol keluar lagi, meraih ke arah Lin Tianchong. Namun, cahaya darah baru saja mekar, dan sosok Lin Tianchong telah menghilang lagi, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi Xuantian Thunderhawk, berubah menjadi guntur, dan berjalan melewati langit, begitu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya dengan mata telanjang. Badai gemuruh meletus dan berubah menjadi badai menyilaukan Lin Tianchong, bergegas menuju luar kota Yanxiang dengan kecepatan cepat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Puluhan ribu orang semuanya terbanting ke tanah dan tidak mampu jatuh. Para prajurit roh mati di tempat, dan roh-roh surgawi terbunuh dan terluka yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang-orang Yin dan Yang yang kuat terluka parah, dan mereka tampak malu. Lei Ying hadir, 3.000 petir bergerak, dan kilatan cahaya menyapu ribuan mil. Apakah ini perilaku nyata Lin Tianchong? Melihat sosok sengit Lin Tianchong, banyak orang yang gemetaran. Di mata mereka, Lin Tianchong telah berubah menjadi Xuantian Thunderhawk yang asli, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya petir yang menghancurkan dunia, dan bunyi dengung langit terus menyala. Di kota Yanxiang, semua orang mengangkat kepala dan menatap sosok guntur yang kosong. Pada awal dekade lalu, nama Lin Tianchong terkenal di seluruh gurun utara, tetapi karena luka tubuh Lin Tianchong semakin memburuk, ia secara bertahap menghilang dari pandangan, hanya menyisakan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hari yang lalu, di luar kota Yanxiang, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao mengatur penyergapan terlebih dahulu untuk menarik Lin Chong ke dalam perangkap, yang mencegahnya mengerahkan keuntungannya dan menghadapi situasi berbahaya. Karena ini, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao berpikir bahwa Lin Tianchong telah mencapai usia tuanya, tetapi itu hanya ilusi belaka, dan tidak perlu takut dan khawatir. Sekarang, mereka akhirnya melihat gaya sejati Lin Tianchong, guntur dan cahaya 3.000 kilat-kilat, kecepatan terlalu cepat dan menakutkan, bahkan Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng harus dimainkan di antara tepuk tangan. Dengan pemikiran ini, ekspresi kerumunan hadir menjadi jelek, seperti halnya Lin Yuanli, dan seluruh wajah menjadi memerah, seolah ditampar oleh wajah tamparan yang tak terhitung jumlahnya, yang panas dan menyakitkan. Tentu saja, orang yang paling menyebalkan saat ini adalah Gu Xuanfeng. Dia tidak hanya dipermalukan oleh Lin Tianchong, tetapi yang lebih penting, Lin Tianchong juga membunuh seorang pria kuat Yin dan Yang di istana Seng Xiao. Undang-undang kultivasi ketujuh Yin yang sudah cukup untuk membunuh gurun utara. Orang yang kuat seperti itu susah payah, tetapi secara acak dibunuh oleh Lin Tianchong. Bagaimana bisa Gu Xuanfeng menelan napas buruk ini? Pembentukan cepat, jangan biarkan orang ini melarikan diri. Gu Xuanfeng berteriak keras, tembakan jam kuno Seng Xiao, kekuatan kota yang tak berujung turun, mencoba untuk memblokir sayap guntur Lin Tianchong. Pada saat yang sama, semakin banyak prajurit elit datang ke sini, entah memegang perisai berat kondensasi ke dinding perisai, atau memegang pedang panjang, berbunga pedang sombong, secara bertahap menyingkirkan kepanikan sekarang, dan menjadi lebih mampu. Berguna, Lin Tianchong melontarkan tenda yang bagus di matanya, dan setelah tertawa tubuhnya tiba-tiba berbalik, menghindari kekuatan segel kuno Seng Xiao, penghancuran tak terbatas dari cahaya petir menyebar, dan ia menginjak cahaya petir, sebenarnya berlari kembali ke kota Yanxiang lagi. 3.000 petir, ribuan guntur dan kilat melintas, langit dan bumi redup, dan tidak ada angin di langit. Lin Tianchong, yang berubah menjadi Xuantian Lei Ying, berkedip-kedip terus-menerus, dan segera menyapu formasi yang berat, dan segera mendekati Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng. Bergabung bersama, Gu Xuanfeng meraung. Dia memegang jam kuno Seng Xiao dengan kencang, dan menamparkan telapak tangannya ke depan. Tiba-tiba sebuah hantu jam emas kuno mekar, dan kekuatan segel kota menyebar ke segala arah, datang ke langit, menyegel kota di angkasa, menguatkan ini seperti embun beku. Lin Yuanli juga meraung lagi dan lagi, pedang kuno Luo Seng terus-menerus melambai, dan pedang mengerikan berkobar, dan langit dan bumi pecah. Jiwa besar Luo Luo melintasi langit dan mengeluarkan raungan kemarahan, yang sepertinya membunuh Lin Tianchong. Kekuatan yang menakutkan. Kerumunan yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh adegan ini, dan kedua orang kuat Nirvana bergabung, dan serangan terkuat pecah, dan pada saat ini, bahkan dunia harus dibalik dan dicabik-cabik. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Tianchong tersenyum dengan suara rendah. Kecepatannya masih cepat, kilat melintas, dan saat dia akan bertemu Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, kilat benar-benar menghilang. Cahaya menyilaukan mekar di mata Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, menyebabkan mereka berdua menutup mata secara tidak sadar, tetapi dengan cepat, keduanya memulihkan penglihatan mereka dan saling menatap, tetapi menemukan bahwa Lin Tianchong telah melewati mereka dan datang ke reruntuhan bagian belakang. Kantor, yang mengejutkan mereka berdua adalah bahwa tangan Lin Tianchong masih memegang sebuah angka. Sosok itu, tidak ada vitalitas di sekelilingnya, tampaknya mayat, dan itu adalah pria 7 Yin dan Yang. Aku masih memiliki hal-hal penting, jadi aku tidak akan bermain denganmu, akan ada periode di masa depan. Sebuah suara lucu datang dari mulut Lin Tianchong, dan kemudian guntur yang menutupi kekuatan Lin Tianchong mekar dan menjadi lebih keras.
Sayap Lei Ying menyebar, dan angin dan debu hilang, dan mereka menyapu langit yang luas. Hentikan aku, Lin Yuanli segera berteriak, ribuan pedang menghambur ke langit, dengan terburu-buru menuju kelintian padat dan gunung-gunung dan alam liar, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyusul Lin Tianchong, apalagi menghentikannya turun. Tiba-tiba, kerumunan di kota Yanxiang memiliki perasaan tidak berdaya melayang di hati mereka, dan hanya bisa berdiri di tempat dengan bodoh mengirim Lin Tianchong untuk mengambil mayat itu, semakin jauh dan semakin jauh, semakin kabur, sampai menghilang di ujung lain langit. Ini benar-benar banyak sampah. Apa yang saya ingin Anda lakukan? Lin Yuan sangat marah bahwa 3 mayat melompat dan Lin Tian bergegas bolak-balik melalui kota Yanxiang. Itu benar-benar merajalela. Akhirnya, bahkan sebuah mayat diambil di bawah mata semua orang, tetapi mereka tidak berdaya. Ini layak menjadi kekuatan super yang telah lama terkenal. Dengan kecepatannya, jika Anda tidak mengumpulkan 100.000 tentara, mengatur sejumlah besar sebelumnya, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Suara Gu Xuanfeng datang dari santai, itu adalah sabuk langka ada jejak ketidakberdayaan, dan itu menyedihkan. Dikatakan bahwa meskipun Lin Yuanli tidak kesal, dia juga menghela nafas tak berdaya, berhenti dan bertanya dengan lantang, Lin Tianchong tahu rencana kita, dia akan kembali ke Yanxiang Pass, membuat pengaturan terlebih dahulu, kita sekarang apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika dia tahu rencananya, apa yang bisa dia lakukan? Gu Xuanfeng menjawab, ekspresinya secara bertahap mengembalikan ketenangannya sebelumnya, dan berkata perlahan, sebagian besar orang telah dibantai, dan perempuan dan anak-anak tua dan lemah telah berkumpul, selama dengan sedikit perbaikan Anda dapat mengarahkan mereka ke Yanxiang Guan. Rencana kami mulus, tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal, kita semua bisa mendapatkan sesuatu, dan kita tidak harus memiliki keraguan sama sekali, tambah Gu Tianjiao tampak percaya diri. Mendengar kata-kata keduanya, Lin Yuanli juga sangat masuk akal. Setelah sekitar setengah jam, mereka dapat mengantar perempuan tua dan lemah ke Yanxiang Guan dalam waktu yang singkat, sulit bagi pihak lain untuk membuat perbedaan, apalagi memikirkan tindakan balasan. Dalam hal ini, kami akan segera memperbaiki. Hari ini, saya harus menghapus rasa malu yang baru saja saya terima. Lin Yuanli memalingkan muka dari arah keberangkatan Lin Tian, dan hanya api kebencian yang menyala di matanya. Ketika 3,6 juta tentara elit mulai meluruskan, Lin Tianchong, yang berubah menjadi puluhan mil jauhnya dari kota Yanxiang, berubah menjadi Xuantian Lei Ying, dan kecepatan meningkat menjadi ekstrim. Alih-alih kembali ke Yanxiang Pass, ia mengikuti pegunungan yang bergulir dan memasuki negara ke-36, bersiap untuk langsung menuju pavilion Wanjian. Lin Tianchong tahu dalam hatinya bahwa di bawah konspirasi Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao, bahkan jika dia kembali ke Yanxiang Pass dan mempublikasikan masalah itu, dia tidak bisa menyingkirkan situasi yang suram. Ketika wanita dan anak-anak tua dan lemah itu didorong ke Yanxiang Pass, pembukaan dan penutupan gerbang akan terkait dengan kehidupan dan kematian negara bagian 36. Cara membuat pilihan dan cara menangani mereka tidak boleh begitu ceroboh. Karena itu, ia harus memberitahu Yu Xingyun tentang masalah ini sesegera mungkin, dan biarkan Chu Xingyun membuat keputusan yang akurat. Jika dia kembali ke Yanxiang Pass sekarang, dia pasti akan menghabiskan banyak waktu pada saat itu, dia akan pergi ke pavilion Wanjian untuk memberitahu Chu Xingyun bahwa sudah terlambat dan situasinya akan dikontrol dengan ketat oleh gerbang emas dan kuil Seng Xiao. Aku berlari dengan kecepatan penuh, setengah jam cukup untuk bergegas kembali ke pavilion Wanjian. Sebelum itu, aku hanya bisa berharap bahwa gerbang emas dan kuil Seng Xiao belum diperbaiki dengan benar, jika tidak konsekuensinya tidak akan berani membayangkan. Mata Lin Tian kontemplatif, dan dia berpikir diam-diam dalam benaknya. Selama mekarnya kekuatan spiritual, kecepatannya secara instan meningkat menjadi ekstrim. Petir menyala dan awan-awan terkoyak, seolah-olah meninggalkan langit retak. Gunung Wanjian, Pavilion Wanjian. Dengan berdirinya 36 negara bagian oleh Chu Xingyun dan implementasi penuh langkah-langkah reformasi, status Wanjiange di hati rakyat menjadi semakin tinggi. Tidak ada kebencian, tidak ada keluhan, semua keinginan tulus untuk tunduk. Di bawah tren ini, Wanjian Pavilion tidak lagi memiliki pembusukan hari ini. Saat ini, di pegunungan Wanjian yang megah, ada istana, loteng, pavilion yang tak terhitung jumlahnya, dan keagungan temperamen sudah cukup untuk membuat hati kecil. Rasakan, di Wanjian Pavilion, banyak sekali sosok yang melintas. Tokoh-tokoh ini adalah murid baru dari seluruh 36 negara bagian. 36 negara bagian, awalnya 18 dinasti dan 18 kota kuno, memiliki wilayah yang luas dan memiliki 10 miliar orang. Jika Wanjiange ingin berkembang, mereka harus terus-menerus menyerap darah segar dan merevitalisasi kekuatan mereka. Perekrutan siswa dikendalikan oleh jalur utama untuk lulus kekuasaan, jalur penegakan hukum untuk pengawasan, dan jalur urusan internal menyediakan berbagai kebutuhan. 3 jalur utama saling membantu dan melengkapi satu sama lain untuk bersama-sama menjaga operasi yang baik dari Pavilion Wanjian. Jauh di Pavilion Wanjian, di bawah tebing tersembunyi, disinilah letak gundukan pedang.
Setelah Chu Xingyun menjabat sebagai kepala pavilion Wanjian, keberadaan Jianzhuo secara bertahap diketahui semua orang, tetapi Jianzhuo masih menjadi tempat terlarang pavilion Wanjian, dan tidak ada seorang pun kecuali Chu Xingyun yang diizinkan masuk. Pada saat ini, di gundukan pedang yang luas ada keheningan, dan tidak ada suara yang terdengar. Di bidang penglihatan, di atas gurun dengan pedang ada sinar kabut. Kabut ini menunjukkan warna putih susu, seperti pedang, dan mereka mengeluarkan napas tajam, dan kabut ini berkondensasi satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi virtual yang kabur dan besar. Bayangan itu, yang tersuspensi dalam kehampaan, tampak seperti seseorang, bukan seseorang, seolah-olah itu adalah sejenis makhluk misterius. Hantu ini tepatnya adalah roh pedang yang terbentuk dari ribuan pedang. Meskipun roh pedang masih dalam bentuk embrioniknya, nafas pedang yang dipancarkannya begitu murni, ia menatap tajam ke masa lalu, keberadaannya seperti pedang, yang dapat menunjuk langsung ke puncak pedang. Di bawah roh pedang, di sana berdiri platform batu. Pada platform batu, Chu Xingyun berpakaian hitam duduk di sana. Dia menutup matanya, bernapas dengan halus, dan napas seperti pedang, seolah-olah itu melebur dengan roh pedang. Satu tubuh membuat orang merasakan keberadaannya. Dalam kekosongan tidak jauh dari Chu Xingyun, api lubang hitam diam-diam ditangguhkan, dan tubuh pedang hitam berat diisi dengan pernis cahaya pedang hitam. Cahaya pedang terkondensasi menjadi lingkaran cahaya gelap dalam samar, bahkan tampak sekilas itu harus diserap. Pada saat ini, lingkaran gelap tiba-tiba menggigil dan memecah kesunyian ruang. Hanya suara berdengung merayap yang terdengar, dan cahaya hitam misterius keluar dari lingkaran cahaya dan langsung menuju kekosongan. Suara itu menjadi lebih dan lebih menakjubkan, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Yang lebih aneh adalah bahwa pada saat ini, pola pedang hitam di jantung alis Chu Xingyun juga mulai merayap, matanya perlahan terbuka, dan di dalam pupilnya, sinar cahaya sihir terbang sejenak, dan momentum seluruh orang naik tiba-tiba, pedang itu melantunkan, dan pedang di tanah kosong bergetar, seolah menyambut dewa pedang. Ning! Suara rendah meludakkan dari mulut Chu Xingyun. Tapi melihat tangannya meremas sidik jari yang rumit, tanda itu jatuh ke lingkaran gelap dan semua cahaya hitam tiba-tiba menghilang. Segera, sosok gelap keluar dari lingkaran cahaya itu, posturnya tinggi, dan langkahnya ringan. Setelah datang ke Chu Xingyun, Bigong Bijing berlutut di lutut kirinya. "Lihat tuannya," kata sosok gelap itu dengan hormat. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya, dan wajahnya tidak berbeda dari Gu Fanxing, tetapi matanya sedikit hampa dan tidak mencolok. Sosok ini, tentu saja, bukan penggemar kuno, tetapi budak lubang hitam Chu Xingyun dan mayat bintang penggemar kuno, budak dari lubang hitam, yang latihan kultivasinya adalah untuk mencapai keadaan nirwana. Mundur untuk saat ini. Chu Xingyun mengangguk dan melambaikan tangannya. Budak lubang hitam segera membungkuk pada perintahnya dan bergerak langkahnya, menjarah ke pinggiran Jianzhuo tanpa mengendur. Budak lubang hitam berasal dari pedang lubang hitam. Chu Xingyun, sebagai pembawa pedang-pedang lubang hitam, memiliki kontrol tertinggi. Bahkan jika perbaikan budak-budak lubang hitam ini jauh lebih unggul darinya, ia tidak akan pernah melanggar perintah. Di luar gundukan pedang, ada beberapa tokoh berdiri, total 37, 18 adalah ahli pedang, 18 adalah jenderal bintang, dan yang terakhir adalah Brahma. Chu Xingyun menatap punggung Gu Fanxing, membuka mulutnya dengan lembut, dan perlahan-lahan melegakan napasnya yang keruh. Setelah periode pengumpulan dan induksi terus-menerus ini, akhirnya aku mengumpulkan sumber daya budidaya, 18 budak pedang lubang hitam, 18 jenderal bintang lubang hitam, dan 2 budak nirwana. Dengan konfigurasi yang begitu kuat, gerbang emas dan di bawah aula Seng Xiao. Chu Xingyun bergumam, matanya berkedip. Semua orang berpikir bahwa setelah pertempuran berdarah, orang kuat bintang Guzong dan pavilion Wanjian sudah mati di tempat. Meskipun pavilion Wanjian besar, orang kuat itu kosong dan kekuatannya lemah. Karena itu, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao berani melakukan kejahatan dan dengan sengaja mencaplok 36 negara bagian. Seperti yang diketahui semua orang, setelah akumulasi sumber daya yang lama, 36 Master Yin dan Yang dan 2 Master Nirvana akhirnya dimurnikan menjadi budak lubang hitam dan bertahan dengan cara lain. Budak lubang hitam ini adalah salah satu kartu Chu Xingyun, dan orang luar tidak tahu keberadaan mereka. Itu hanya. Tiba-tiba, Chu Xingyun memperpanjang nadanya, dan ekspresinya secara bertahap menjadi lebih bermartabat. Matanya bergerak, dan dia melihat ke belakang. Di atas gurun itu, sebenarnya ada batu-batu besar yang ditumpuk tinggi setengah manusia, jumlahnya luar biasa, dan batu-batu besar itu cukup aneh, menunjukkan warna langka yang berwarna-warni, berkedip dan berkedip, memberi orang misteri yang dalam masuk akal. Batu-batu besar di depanku disebut esensi perangkat keras. Seperti yang kita semua tahu, perangkat keras adalah emas, perak, tembaga, besi, timah, yang merupakan batu tempa paling dasar, dan esensi perangkat keras yang disebut adalah esensi yang dikeraskan dari perangkat keras tanpa akhir. Untuk master penempaan, esensi perangkat keras sulit didapat. Ini disebut bahan penempaan yang sempurna. Dengan sedikit entry, tingkat keberhasilan penempaan dan kualitas persenjataan dapat sangat ditingkatkan.
Inti dari perangkat keras di depan Chu Xingyun bukanlah jejak atau untaian, tetapi terkondensasi menjadi batu-batu raksasa, ditumpuk satu persatu. Jika ada yang tahu ini, ia akan terkejut dan menghela nafas dengan kagum. Setelah 36 negara bagian sepenuhnya melaksanakan reformasi, rakyat-rakyat bersedia menyerahkan sumber daya pelatihan di tangan mereka, dan sumber daya dari semua negara dikumpulkan bersama, dan mereka sepenuhnya termasuk di tangan saya, tetapi esensi dari perangkat keras ini masih terlalu sedikit. Pada saat ini, roh pedang dan aku beresonansi satu sama lain. Setelah pembakaran jiwa-jiwa yang tak berujung, itu juga memberi roh api jejak spiritualitas. Selama kita mengumpulkan esensi perangkat keras yang cukup, kita dapat mulai mengembun secara resmi. Sayangnya, masih sangat berbeda. Ekspresi Chu Xingyun menjadi semakin jelek saat suara ini jatuh. Jumlah perangkat keras yang dia ingin kumpulkan sangat besar, hanya ketika semua perangkat keras di 36 negara berkumpul, tidak ada yang tersisa dan tidak ada usaha sama sekali, sehingga mereka bisa berkumpul bersama. Saat ini, esensi dari perangkat keras yang dikumpulkan oleh Wanjian Pavilion adalah semua dari pasar, hanya 2 hingga 10, dan sisanya ada di tangan orang-orang. Sangat sulit untuk mengumpulkannya. Jika Chu Xingyun mengeluarkan perintah untuk membiarkan orang-orang menggali tanah 3 kaki dan dengan paksa membayar semua perangkat keras, ini tentu saja akan mampu mengumpulkan esensi perangkat keras yang cukup, tetapi dengan cara ini, 36 negara bagian akan penuh dengan keluhan dan duka. Jalan. Namun, periode 30 hari telah berlalu 7 hari, dan setiap menit dan kedua, situasi Yan Xiangguan akan berada dalam krisis. Bagaimana cara mengumpulkan esensi perangkat keras sesegera mungkin sudah dekat. Memikirkan hal ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kesal, matanya sedikit tertutup, dan ketika dia akan tenang, tiba-tiba dia merasakan napas yang sangat akrab datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia mendekati Wan Jianshan dengan sekejap mata. Namun, Chu Xingyun tidak merasa senang karena napas yang sudah dikenalnya ini. Sebaliknya, ia segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Senior Lin, mengapa dia datang tiba-tiba?" Chu Xingyun memberitahu saya bahwa sebelum tenggat waktu 30 hari, Lin Tianchong harus menjaga Yan Xiangpas dengan segenap kekuatannya, dan tidak boleh pergi setengah langkah. Pada saat ini, Lin Tianchong datang ke Gunung Wanjian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan pikiran Chu Xingyun datang dengan sebuah ide, Yan Xiangguan, sesuatu terjadi. Pikiran Chu Xingyun bergetar, seolah-olah ada batu yang tersangkut di dadanya. Dia menggerakkan pikirannya sedikit, dan membawa budak lubang hitam ke lubang-lubang hitam, dan segera melangkah keluar, dengan cepat menyapu gundukan pedang. Tampar, badai guntur terdengar, dan langit di atas gundukan pedang, Lin Tianchong, yang tertutup angin dan debu, muncul di sana. Dia membungkus petir biru dan ungu, yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan segera menarik perhatian banyak orang. Namun, Lin Tianchong tidak memperhatikan hal ini. Matanya bercampur dengan kegelisahan dan tergesa-gesa, hanya bersiap-siap untuk bergegas ke gundukan pedang, tetapi melihat cahaya pedang hitam tebal mekar dari dalam gundukan pedang, di bidang penglihatan, Chu Xingyun menginjak cahaya pedang keluar, cepat mendatanginya. "Senior Lin, apa yang terjadi dengan Yan Xiangguan?" kata Chu Xingyun sukarela. Dia bisa merasakan napas cemas Lin Tianchong. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bermartabat. Benar saja, Yan Xiangguan mengalami kecelakaan. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao akhirnya menembak. Mereka tidak hanya membantai lebih dari 400.000 orang, tetapi juga mencoba menggunakan wanita dan anak-anak tua dan lemah sebagai perlindungan, dan mengambil keuntungan dari situasi untuk membunuh Yan Xiangguan. Lin Tianchong berkata, kata-kata itu jatuh di antara mereka. Mata Chu Xingyun gemetar ganas, pola pedang gelap di dahinya menggeliat, dan napasnya jahat seperti setan. Lebih dari 40 orang di kota Yanxiang telah dibantai. Chu Xingyun menyipitkan matanya menjadi celah tipis. Sarana gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao melebihi harapannya. Itu terlalu cepat, terlalu kejam, dan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Melihat ekspresi Chu Xingyun tiba-tiba berubah, Lin Tianchong juga menghela napas. Dia mengatur napas sambil menjelaskan secara rinci apa yang dia lihat dan dengar, dan memberitahu dirinya sendiri tentang tebakannya. Dalam proses mendengar, Chu Xingyun tidak menyela, dan mendengarkan dengan tenang, tetapi lelaki baik-baik di matanya terus berkedip, napas berubah, dan samar-samar sedikit terganggu. Pertama-tama bunuh kota, ciptakan kepanikan, dan kemudian gunakan perempuan dan anak-anak tua dan lemah sebagai umpan, memaksa kita untuk membuat pilihan sulit. Strategi ini benar-benar berbahaya. Setelah mendengarkan, Chu Xingyun perlahan berbicara, tampaknya, dia juga melihat Daluo konspirasi gerbang emas dan kuil Seng Xiao sudah berisi niat untuk membunuh. Ketika saya meninggalkan kota Yanxiang, pihak lain telah membantai ratusan orang, dan dengan sedikit perbaikan, mereka bisa mengantar para wanita tua dan lemah ke Yanxiang Pass. Kami sedang terburu-buru dan kami harus segera kembali ke Yanxiang Pass segera. Lin Tianchong melihat Chu Xingyun, dia menjentikan telapak tangannya dan melemparkan tubuh Yin dan Yang 7 kali lipat di depan Chu Xingyun. Mengenai budak lubang hitam, Lin Tianchong telah mendengar Chu Xingyun menyebutkannya.
Setiap budak tambahan dari lubang hitam dapat membantu paviliun Wanjian dan seluruh situasi pertempuran, dan itu sangat penting. Oleh karena itu, setelah Lin Tianchong memenggal pria kuat Yin Yang, dia tiba-tiba akan kembali ke kota Yanxiang, dan di mata semua orang yang ketakutan, dia mengambil mayat itu dan pergi dengan gembira. Bagus, kata Chu Xingyun, pikirannya bergerak, tubuhnya melompat, dan pada saat yang sama, suara aneh deru panjang keluar, jurang dalam bergoyang di bawah, dan ular sanca Taiksu menggigit roh muncul langsung di atas langit, dan ular panjang tubuh itu berputar sejauh ribuan kilometer, dan kekuatan ungu gelap ruang melompati seluruh tubuhnya. Senior Lin, ayo pergi. Chu Xingyun tahu keseriusan masalah ini, dan dia tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangan ke Lin Tianchong dan langsung jatuh di belakang Taiksu Devouring Spirit Python. Kekuatan ruang mekar, dan tubuh besar Taiksu Devouring Spirit Python meledakkan badai. Ruang di depannya, 1 inci dari kura-kura retak, saluran void cepat muncul, dan hisap melonjak segera menutupi 2 orang dan 1 binatang. Taiksu Devouring Spirit Python adalah raungan panjang lainnya, meniup kerikil dan kerikil di bawah langit, membuat suara gemerisik berkedip ke saluran yang kosong, dan berlari ke arah Yanxiang Guan. Pada saat yang sama, sebuah aula yang luas dan megah berdiri di pegunungan yang menjulang puluhan ribu mil jauhnya dari paviliun Wanjian. Suasana aula sangat dalam, dan suasana debu ada di mana-mana. Di halaman yang elegan, ada 2 paviliun yang elegan, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di kanan, berseberangan satu sama lain. Di dalam paviliun, masing-masing duduk dengan sosok, tidak bergerak, seperti patung seperti itu. Kedua tokoh ini adalah orang tua, wajah mereka ditutupi keriput, telapak tangan mereka hancur, dan tubuh mereka suram, tampak jauh, seperti 2 kerangka, mereka tidak bisa lagi menilai usia mereka dengan mata telanjang, dan mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah selamat. Kelompok orang-orang kecil itu, haruskah mereka bersiap untuk menyerang Yanxiang? Di ruang yang sunyi, suara serak tiba-tiba terdengar, yang tidak keras, tetapi di halaman yang sunyi itu masih bisa menggemakan ledakan gema, terutama yang jelas. Pembicara adalah salah satu penatua. Ketika saya melihatnya berbicara, mata yang sedikit tertutup itu terbuka, meskipun mata itu keruh, bagian terdalam dari murid mereka meledak menjadi cahaya misterius dan menyatu dengan kehampaan, seolah-olah itu bisa mengubah operasi dunia. Keteraturan. Seperti kita ketahui, mereka yang memahami kekuatan surga dan bumi adalah wilayah Yin dan Yang, mereka yang mengendalikan kekuatan surga dan bumi adalah dunia nirvana, dan keadaan Kaisar Wu di atas alam nirwana, ketiadaan dan alam halus, telah mampu mengubah kekuatan surga dan bumi dan menciptakan segalanya. Orang tua misterius di depannya, dengan mulut ke mulut, membukanya sekilas, benar-benar mengubah hukum operasi langit dan bumi, dan membuat perubahan halus di langit dan bumi. Mungkinkah orang tua ini adalah kaisar yang kuat dari seni bela diri? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, lelaki tua lainnya itu juga membuka matanya, dan perlahan-lahan mengangkat sedikit lengkungan di wajah kasarnya yang keriput, matanya bergerak sedikit, seolah-olah dia bisa menembus kekosongan yang berat dan jelas melihat Yanxiang pas ribuan mil jauhnya. Begitu lulus Yanxiang selesai, pertempuran ini, bahkan jika kamu dan aku tidak harus mengambil gambar, akan menjadi pemenang. Setelah jeda, seorang lelaki tua lainnya menarik matanya dan tersenyum puas. Ketika dia berbicara, langit berubah tiba-tiba, dunia berbalik, dan latihan kultivasinya sama menakutkannya untuk mempengaruhi operasi dunia. Perlu dicatat bahwa 6 kekuatan di Wastelen Utara telah berdiri selama ribuan tahun. Dalam milenium, laut telah berubah menjadi ladang mulberry, dan segala sesuatunya benar dan salah. Generasi-generasi kekuatan berubah dari generasi ke generasi, dan gurun itu secara bertahap telah dilupakan oleh dunia dan menghilang di sungai panjang sejarah. Tetapi yang tidak diketahui oleh semua orang adalah bahwa leluhur gerbang emas Daluo dan Aula Shengxiao tidak mati. Mereka masih bertahan hidup di antara dunia manusia, dan inilah 2 lelaki tua ini. Sebelum berdirinya gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao, kedua leluhur saling kenal, dan hubungan mereka bahkan sudah dekat. Keduanya adalah ofensif dan satu dari pembela. Bersama-sama, kekuatan dapat digambarkan sebagai peningkatan ganda, yang sempurna. Kultivasi kedua pria itu maju, dan mereka semua mencapai 9 kesengsaraan nirvana. Selama dominasi mereka terhadap gerbang emas dan kuil Shengxiao, mereka pernah bergandengan tangan satu sama lain dan memimpin 1 juta pasukan ke salju tanpa akhir, mencoba menghancurkan Jiuhan. Istana, menyatukan gurun utara. Meskipun pertempuran telah dikalahkan, keduanya berhadapan dengan Dewa 9 Istana Dingin, dan mereka tidak jatuh tertiup angin. Kedua pihak bertempur selama 3 hari 3 malam, hanya kehilangan setengah dari trik, dan akhirnya dengan enggan mundur dari salju yang tak berujung. Karena alasan inilah Istana Jiuhan, yang merupakan yang paling kuat, belum menganeksasi pasukan lain, tetapi mempertahankan supremasinya di bawah premis koeksistensi 6 kekuatan. Sejak akhir pertempuran ini, kedua leluhur menyerah posisi suzerain dan kembali ke hutan gunung. Mereka menutup kedalaman gunung sepanjang hari, tidak lagi bertanya tentang hal-hal sekuler, dan berkonsentrasi pada kerja keras.
Sekarang, praktik kultivasi kedua leluhur tersebut masih berupa 9 alam nirwana, tetapi di antara samar-samar, mereka telah mampu mengubah aturan langit dan bumi, dan dengan demikian memengaruhi operasi langit dan bumi. Ini mengesankan menunjukkan bahwa keduanya telah menyentuh ambang Wuhuang Realm, yang merupakan Wuhuang Realm setengah langkah. Pavilion Wanjian dan klan bintang kuno telah ada selama ribuan tahun, dan akhirnya jatuh ke tangan seorang Mautu, yang benar-benar mengecewakan, dan karena ini, kita dapat mencaplok 18 kota kuno dan 18 dengan mudah. Dinasti. Nenek moyang mulut Daluo Jinmen mengangkat senyum dan berkata dengan emosi. Ketika kita bertanggung jawab atas 18 kota kuno dan dinasti 18, kita akan dapat mengumpulkan keberuntungan luar biasa dari 4 domain utama dan menerobos ke Kaisar Wu Realm dalam satu gerakan. Penyebab besar rencana besar itu. Mata Zongzu di kuil Seng Xiao berkilauan, dan suaranya kuat. Keduanya saling memandang, dan mereka berdua melihat tatapan percaya diri di mata masing-masing, dan senyum di wajah mereka semakin tebal, tetapi ketika keduanya berpuas diri, tanpa peringatan, mereka tampak merasakan sesuatu, dan tubuh mereka gemetar dengan keras. Untuk sesaat, pada saat yang hampir bersamaan, keduanya membuka mulut mereka dan memuntahkan darah, dan seluruh wajah menjadi pucat. Napas di tubuh mereka juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti awan dan awan, menghilang antara langit dan bumi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa selain dua orang, seluruh istana yang luas, seluruh pegunungan yang luas, dan bahkan pavilion besar gerbang emas dan kuil Seng Xiao di Daluo telah menghembuskan nafas kehampaan, perlahan-lahan menghilang menjadi kehampaan. Perlahan-lahan menghilang dan menjadi lebih lemah. Namun, tidak ada yang bisa merasakan disipasi napas ini, hanya mereka berdua yang bisa melihat dengan jelas, dan sebagai hasilnya, matanya melebar, dan wajahnya berubah menjadi warna yang luar biasa. Apa yang terjadi? Mengapa keberuntunganmu dan aku tiba-tiba menghilang, dan keberuntungan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao juga terus menghilang? Leluhur gerbang emas Daluo berseru, pada saat ini, dia tidak memiliki postur arogan menjadi kaisar bela diri setengah langkah sama sekali. Nenek moyang kuil Seng Xiao juga panik. Terlebih lagi, ada jejak keputusasaan di wajahnya. Kekuatan surga dan bumi yang menutupi seluruh tubuh benar-benar di luar kendali. Itu benar-benar memutar dan berguling-guling dalam kegilaan, dan langsung menekannya. Sebelum pertempuran ini, kamu dan aku telah menghitungnya berkali-kali. Dalam pertempuran ini, semua keberuntungan diberkati di gerbang emas dan aula Seng Xiao. Meskipun akan ada sedikit risiko, tetapi selama kamu dan aku mengambil tindakan pada saat yang sama, dengan keberuntungan dan keberuntungan oke, pada akhirnya akan menjadi kemenangan besar. Sekarang, 3,6 juta tentara akan menerobos Yanxiang Pass, semuanya berjalan sesuai rencana. Mengapa keberuntungan pada Anda dan saya menghilang, dan keberuntungan di gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao juga hilang, seolah-olah oleh dunia telah meninggalkannya. Nenek moyang gerbang emas Daluo terus berseru, dan seluruh wajah menjadi terdistorsi. Dia menatap leluhur kuil Seng Xiao, wajahnya bingung, dan lebih banyak lagi, masih putus asa, keputusasaan mendalam. Keberuntungan yang disebut berasal dari dunia yang luas, tetapi kehendak tertinggi dunia. Bagi para praktisi biasa, keberuntungan sangat berkabut, tidak terlihat, dan tidak tersentuh, tetapi bagi para pejuang seni bela diri, keberuntungan adalah hal yang penting untuk bertahan hidup. Kaisar Wuhuang dapat mengubah aturan langit dan bumi dan memengaruhi operasi langit dan bumi. Sampai batas tertentu, mereka telah bergabung ke langit dan bumi dan menjadi bagian dari surga dan bumi. Jika dunia mengusir mereka, maka keberuntungan mereka akan sepenuhnya hilang, tanpa meninggalkan jejak, dan mereka bahkan akan diusir oleh ini, dan mereka akan mati dan mati. Pada saat ini, keberuntungan kedua orang ini tiba-tiba menghilang, yang menunjukkan bahwa dunia telah merampas keberuntungan mereka, menolak keberadaan mereka, dan bahkan memusnahkan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke dunia. Suara gemuruh berdering, pada saat ini, tubuh kedua pria itu menyulut nyala api. Ketika mereka menyentuh kulit, daging, dan darah mereka, mereka segera membuat tangisan yang sangat meratap. Nyala api ini, yang menunjukkan warna putih susu, adalah api penghakiman, berasal dari awal langit dan bumi. Tidak ada makhluk atau apapun yang dapat melawannya. Ia hanya dapat dibiarkan membakar dengan liar dan menahan rasa sakit yang tak berkesudahan. Keberuntungan kedua leluhur dirampas, dan di hadapan api penghakiman, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka terus meraung, berjuang dengan panik, dan bermimpi untuk mendapatkan kehidupan. Untungnya, api penghukuman atas mereka telah menjadi semakin tinggi, dan mereka telah menyelimuti seluruh tubuh mereka, bahkan jiwa. Api penghakiman membakar jiwa mereka dengan keras, sinar pemusnahan, cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul di pikiran mereka, semakin jelas, dan akhirnya menyebar di depan mereka. Cahaya dan bayangan ini sebenarnya adalah kota Yanxiang setelah pembantaian. Di sana, tembok-tembok kota runtuh dan menjadi reruntuhan di mana-mana. Menakutkan. Di reruntuhan, seorang wanita parubaya terhuyung ke depan, memegangi anak berusia 12 tahun, wajah mereka penuh ketakutan dan keputusasaan, dan dua garis air mata di pipi mereka berkilau.
Tawa sengit terdengar dari belakang dan mencapai telinga wanita parubaya itu seperti suara setan. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan dia berlari ke depan seperti orang gila. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah, dan bila cahaya dingin melirik dari belakang, merobek langit dan jatuh pada anak itu tanpa kesalahan. Dalam suara nyaring, pisau panjang langsung menembus dada anak itu dari belakang, memakukannya ke pohon kuno di samping jalan, dan darah panas keluar. Melihat mayat anak yang dipakukan di pohon dan berkedut beberapa kali dan kemudian merosot, wanita itu benar-benar bodoh dan matanya menjadi sangat kosong. Kehilangan jiwanya, wanita parubaya itu berlutut di tanah dan memandangi langit yang gelap. Ya Tuhan. Buka matamu, buka matamu. Tuhan membuka matanya. Mendengar kata-kata wanita parubaya itu, Daluo Jingbing tertawa keras di belakangnya, mengeluarkan pisau panjang yang memakukan tubuh anak itu, dan membuang darah dari pisau, dan berkata sambil tersenyum, babi bodoh, Tuhan di mana matanya? Bahasanya jatuh, pisau itu muncul kembali. Kepala seorang wanita parubaya melemparkan, dan darah bergulung seperti panah, naik ke langit seperti hujan, menodai tanah merah, dan secara bertahap merembes ke tanah. Wanita itu mematahkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Mata yang kehilangan kemilauannya masih marah, memandangi langit yang redup masih tampak menuduh dan bertanya. Ribuan mil jauhnya, kedua leluhur di kedalaman aula meledak menjadi dua percikan cerah dan rasa sakit yang tak terlukiskan, yang menyebabkan keduanya mengucapkan lolongan yang tak terkatakan. Di kota Yanxiang, tragedi berlanjut. Seorang wanita muda dengan pakaian compang camping jatuh ke tanah, dan seorang prajurit di kuil Seng Xiao tersentak menekan tubuhnya dengan erat merobek pakaiannya dengan tawa yang aneh. Wanita ajaib itu berjuang dengan panik, berteriak keras, benar-benar mengabaikan jeritan, merobek pita suaranya dengan keras, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi berantakan, dan berkata dengan tegas, aku tidak percaya. Tidak ada balasan untuk kematian. Bahkan jika aku mati, aku akan berubah menjadi hantu, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi selamanya. Suara itu jatuh, dan ekspresi wajah wanita yang sengsara itu keras, mulutnya terbuka tanpa mematahkan akar lidah tanpa ragu-ragu, dan darahnya panas terik berhamburan pada prajurit elit, setiap tetes berwarna merah cerah. Melihat pemandangan ini, jiwa-jiwa kedua leluhur bergerak-gerak keras di api. Pada saat ini, keraguan jauh di benak mereka menjadi jelas. Tapi apa yang tidak mereka pahami adalah, siapa gerangannya, yang dengan putus asa memberikan perintah kota. Apakah mereka benar-benar berpikir, Tuhan tidak memiliki mata? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada pembalasan atas kematian? Ada dewa yang mengangkat kepala mereka 3 kaki, dan yang baik dan yang jahat dilaporkan pada akhirnya. Suara ini penuh dengan daya tembus melewati gunung-gunung berat dan bergema di langit yang luas, tetapi meski begitu, api penghakiman atas kedua orang itu masih, bahkan membakar lebih keras. Cahaya dan bayangan ditangguhkan dalam kehampaan, dan ada 3 jam. Setiap adegan kota pembantaian berdarah dicetak jauh ke dalam pikiran keduanya. Dan api penghakiman juga telah membakar selama 3 jam, melolong dan menakutkan abadi. Ketika cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang, tubuh kedua leluhur mulai melayang, dan api penghakiman juga menjadi melayang. Menjerit, angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, memadamkan api persidangan, tempat kedua leluhur menghilang, hanya menyisakan 2 kerangka batu giok putih. Mountain Palace telah memulihkan keheningannya yang selalu berubah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.